Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mona Khairiyati dengan NIM 17S10233, program studi S1 UIDI, mahasiswi Stikes Husada Borneo Banjarbaru. Dalam kesempatan berikut ini, saya akan membahas mengenai jurnal yang berjudul Efektivitas Formulasi Ekstrak Daun Sirih Merah dengan nama latin Piper corcatum dengan ekstrak daun pandan wangi dengan nama latin Pandanus amaryllifolio Sops terhadap hiperglikemia serta histopatologi pankreas pencit. Jurnal tersebut disusun oleh Hesti Dwi Handini dan Jamilatur Rohmah. Apakah teman-teman sudah mengetahui mengenai diabetes mellitus? Jika belum, maka mari dengarkan penjelasan dari saya. Diabetes mellitus atau DM adalah penyakit gangguan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia akibat tubuh kekurangan insulin. Sensitivitas reseptor insulin berkurang atau keduanya, serta terjadi perubahan progresif terhadap struktur sel beta pulang Langerhans pankreas. Prevalensi penyakit diabetes mellitus di Indonesia diperkirakan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2030 dibandingkan tahun 2007, yakni sekitar 21,3 juta jiwa, menurut data Riskesdes 2013. Diabetes mellitus dibagi menjadi 2 tipe. Di antaranya adalah diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Yang membedakan antara kedua tipe tersebut adalah pada DM tipe 1 terjadi kerusakan pankreas yang mengakibatkan serangan dari antibodi yang ada di tubuh. Kerusakan tersebut membuat pankreas tidak mampu menghasilkan insulin. Sedangkan pada DM tipe 2, pankreas masih dapat memproduksi insulin. Hanya saja sel di tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Hal ini membuat pankreas lama-kelamaan tidak lagi memproduksi cukup insulin. Kurangnya kadar insulin ini membuat tubuh tidak dapat mengolah gula secara maksimal, sehingga sisa gula yang tidak diolah tadi menumpuk di aliran darah. Teman-teman pasti pernah mendengar apa itu pengobatan herbal. Pengobatan herbal adalah pengobatan yang menggunakan berbagai macam tumbuhan yang memiliki khasiatnya masing-masing untuk menjadi salah satu alternatif mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Di sini, saya akan membahas mengenai pengobatan herbal menggunakan sirih merah dan pandan wangi. Mari simak penjelasan dari saya. Selama ini, pengobatan yang dilakukan penderita diabetes mellitus melalui suntikan insulin dan pemberian obat hipoglikemik oral yang memiliki efek samping seperti sakit kepala atau bahkan anoreksia, sehingga banyak penderita yang mengendalikan kadar glukosa darahnya dengan cara non-farmakologi menggunakan tanaman herbal. Herbal lebih dipilih masyarakat untuk pengobatan diabetes mellitus karena tidak menimbulkan efek samping. Penggunaan herbal yang populer sebagai anti-diabetes adalah sirih merah dengan nama latin Piper corcatum karena mengandung senyawa yang metabolik sekunder berupa alkaloid, flavonoid, dan tanin sebagai agen hipoglikemik. Pandan wangi dengan nama latin Pandanus amaryllifolio Sops memiliki kemampuan memperbaiki kerusakan pulau Langerhans pankreas daripada obat metformin. Hal ini karena salah satu kandungan flavonoid golongan quercetin yang mampu memperbaiki
dan mencegah kerusakan sel akibat peristiwa oksidatif oleh radikal bebas. Keadaan hiperglikemia mencit diinjeksi dengan alloxan, yang merupakan diaberogonik toksik yang dengan cepat menimbulkan hiperglikemia stabil dalam jangka waktu 2-3 hari. Melalui mekanismenya, merusak granula insulin di dalam sel beta pulau Langerhans pankreas. Selanjutnya adalah contoh gambar dari sirih merah dengan nama latin Piper colcatum dan contoh gambar dari pandan wangi dengan nama latin Pandanus amarylifolius Rops. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan di dalam jurnal tersebut. Mencit diadaptasi terlebih dahulu selama 7 hari di dalam kandang yang diberi alas sekam sebelum diberi perlakuan. Setelah mengalami adaptasi, mencit dibagi dalam 14 kelompok, masing-masing 3 ekor mencit tiap kelompok, yaitu kontrol negatif untuk kelompok normal, kontrol positif untuk kelompok diabetes mellitus, K1 untuk pembanding metformin, dan K2 sampai dengan K12 untuk perlakuan formulasi ekstrak. Mencit dicek kadar glukosa darah awal pada semua kelompok. Pada hari ketiga pasca injeksi, dicek kadar glukosa darahnya. Mencit dikategorikan hiperglikemia apabila kadar glukosa darah lebih dari 200 mg/dl. Setelah dipastikan hiperglikemia, kemudian semua kelompok diberi sediaan sesuai kelompok perlakuan. Kadar glukosa darah rutin dicek pada hari ke-10, pada hari ke-17, pada hari ke-24, dan pada hari ke-31 pasca perlakuan. Pengambilan sampel darah melalui pembuluh darah ekor. Pada hari ke-31 pasca perlakuan, determinasi dengan cara dislokasi leher, kemudian dibedah dan diambil organ pankreas. Organ pankreas langsung difiksasi dengan formalin 10% selama minimal 24 jam. Organ pankreas dipotong, trimming, secara cross-seksional, dan hasil potongan dimasukkan dalam tisu kasel. Kondisi pankreas dilihat adanya infiltrasi sel yang berperan pada proses peradangan, densitas pulau Langerhans, dan pengukuran diameter pulau Langerhans menggunakan aplikasi NIS. Identifikasi pada perbesaran 400 kali setiap 5 lapang pandang. Hasil rata-rata dari kelima lapang pandang menentukan tingkat kerusakan pankreas yang diberi menjadi 4 kategori, yaitu derajat 0, derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Berikut adalah pemaparan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan dalam jurnal tersebut. Hasil uji fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak daun sirih merah atau disingkat EDSM dan ekstrak daun pandan wangi atau disingkat EDPW mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, steroid, triterpanoid, polifenol, dan tanin. Senyawa alkaloid, flavonoid, dan polifenol merupakan senyawa metabolit sekunder yang memiliki aktivitas hipoglikemik, sedangkan tanin berfungsi sebagai antioksidan, antiradang, dan astringen. Diabetes mellitus disebabkan oleh faktor genetik, infeksi oleh kuman, faktor nutrisi, zat diabetagonik yang bersifat toksik, terutama terhadap sel beta pulau Langerhans pankreas, dan apabila diberikan kepada hewan coba seperti mencit, maka dapat menyebabkan diabetes mellitus.
Mekanisme toksisitas aloksan diawali dengan masuknya aloksan ke dalam sel-sel beta pulau Langerhans, pankreas, kemudian kerusakan pada sel-sel beta terjadi melalui beberapa proses secara bersamaan, yaitu melalui oksidasi gugus sulfitril dan pembentukan radikal bebas. Mekanisme kerja aloksan menghasilkan kerusakan pada sel-sel beta pulau Langerhans, pankreas terutama menyerang senyawa-senyawanya seluler yang mengandung gugus sulfitril, asam-asam amino, sistein, dan protein yang berkaitan dengan gugus SH, termasuk enzim yang mengandung gugus SH. Aloksan bereaksi dengan dua gugus SH yang berikatan pada bagian sisi dari protein atau asam amino yang membentuk ikatan disulfida sehingga menginaktifkan protein yang berakibat pada gangguan fungsi protein tersebut. Perubahan kadar glukosa darah menjit setelah 31 hari perlakuan. Pada hari ke-31, kelompok metformin K1 dan formalin ekstrak K2 sampai dengan K12 memberikan pengaruh yang nyata terhadap kontrol positif. Artinya, perlakuan metformin dan formulasi ekstrak dapat menurunkan kadar glukosa darah. Penurunan kadar glukosa darah pada menjit perlakuan diabetes mellitus dengan terapi metformin K1 karena stimulasi glikolisis langsung pada jaringan perifer dengan peningkatan pengeluaran glukosa dari darah, mengurangi gluconeogenesis hati, memperlambat absorpsi glukosa dari darah, pengurangan kadar glukosa dalam plasma, dan meningkatkan peningkatan insulin pada reseptor insulin. Penurunan kadar glukosa darah dengan perlakuan formulasi ekstrak dapat disebabkan karena kandungan alkaloid yang menstimulasi hipotalamus untuk meningkatkan sekresi growth hormone releasing hormone atau disingkat dengan GHRH, sehingga sekresi growth hormone atau GH pada hipofisis meningkat. Kadar GH yang tinggi akan menstimulasi hati untuk mensekresikan insulin-like growth factor I atau IGFI. IGFI mempunyai efek dalam menginduksi hipoglikemia dan menurunkan gluconeogenesis sehingga kadar glukosa darah dan kebutuhan insulin menurun. IGFI melalui negative feedback system akan menormalkan kembali kadar GH. Flavonoid dapat mencegah komplikasi atau progresivitas diabetes mellitus dengan cara membersihkan radikal bebas yang berlebihan, memutuskan rantai reaksi radikal bebas, dan mengikat ion logam. Polifenol mengurangi stres oksidatif dengan cara mencegah terjadinya reaksi berantai, pengubahan superoksidasi menjadi hidrogen superoksidasi dengan mendonorkan atom hidrogen dari kelompok aromatik hidroksil OH-. Polifenol untuk mengikat radikal bebas dan membuangnya dari dalam tubuh melalui sistem ekskresi. Perbaikan jaringan pankreas oleh formulasi ekstrak diduga karena adanya senyawa metabolit sekunder seperti tanin, alkaloid, flavonoid, dan polifenol. Senyawa metabolit sekunder tersebut dapat bertindak sebagai antioksidan. Kerusakan sel yang diakibatkan oleh adanya radikal bebas dapat diatasi dengan adanya antioksidan yang berfungsi sebagai agen penurunan dan menurunkan oksidator sebelum merusak sel, sehingga kerusakan sel dapat dikurangi. Aktivitas antioksidan tersebut memungkinkan flavonoid untuk menangkap atau menetralkan radikal bebas, seperti ROS atau RNS, terkait dengan gugus OH fenolik sehingga dapat memperbaiki keadaan jaringan yang rusak. Dengan kata lain, proses peradangan dapat terhambat. Flavonoid dapat berperan dalam kerusakan jaringan pankreas yang diakibatkan oleh alkilasi DNA. Akibat injeksi aloksan sebagai akibatnya dapat memperbaiki morfologi pankreas menjit.
Flavonoid memiliki aktivitas antidiabetes yang mampu meregenerasi sel pada pulau Langerhans. Alkaloid terbukti mempunyai kemampuan regenerasi sel beta pankreas yang rusak. Peran polifenol sebagai antioksidan dan diduga mampu melindungi sel beta pankreas dari efek toksik radikal bebas yang diproduksi di bawah kondisi hiperglikemia kronis. Antioksidan dalam formulasi ekstrak daun sirih merah dengan ekstrak daun pandan wangi berperan dalam menurunkan kadar glukosa darah dengan cara mencegah terjadinya oksidasi yang berlebihan, sehingga kerusakan pada sel beta pankreas dapat dicegah dan menjaga kandungan insulin di dalamnya. Dengan adanya perbaikan jaringan pankreas, maka terjadi peningkatan jumlah insulin di dalam tubuh, sehingga glukosa darah akan masuk ke dalam sel dan terjadi penurunan glukosa darah. Jadi dapat disimpulkan, berdasarkan hasil uji in vivo didapatkan bahwa terapi diabetes mellitus dengan formulasi ekstrak daun sirih merah 50% plus ekstrak daun pandan wangi 50% atau K7 memiliki efek farmakologi yang baik dalam menurunkan kadar glukosa darah dan memperbaiki jaringan pankreas. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.